analisis kelalaian daerah masuk ledakan skala nikel di Indonesia Morowali Industrial. Sebelumnya izinkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Zahra Pramalia dengan NIM akhir 016. Saya Eka Septiani Rahmawati dengan NIM akhir 018. Saya Nabila Tania Putri dengan NIM akhir 028. Saya Nara Fauzia dengan NIM akhir 029. Baik, langsung saja kita masuk ke kita beralih ke informasi lain pemirsa. Korban meninggal dunia akibat ledakan smelter milik PT IISS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tenggara terjadi 18 orang. pada tanggal 27 Desember 2023. Bisa disimak teman-teman. Nah, dari video yang sudah kami putar tadi, itu merupakan video terjadinya kebakaran dan ledakan di kawasan industri Chemical Indonesia Morowali yang bertempat di Sulawesi Tengah, yang terjadi pada tahun 2023. Jadi kejadian ini itu terjadi saat bekerja sedang memperbaiki tungku peleburan atau proyek. Jadi saat proses perbaikan itu ternyata masih terdapat sisa bahan panas dan gas berbahaya serta beberapa material di dalam tungku tersebut. Jadi saat perbaikan itu dilakukan, terjadi reaksi seperti percikan api atau hal yang lainnya yang memicu ledakan dan kebakaran tersebut. Nah, dari ledakan dan kebakaran tersebut itu menyebabkan ledakan yang kemudian menyebabkan kebakaran. Akibat dari kebakaran tersebut, itu beberapa pekerja itu mengalami luka yang serius, bahkan terdapat 18 pekerja yang meninggal dunia. Jadi yang awalnya tadi itu ada 13 pekerja yang meninggal dunia, bertambah 5 orang, dan yang 2 lainnya itu masih menjalani perawatan yang intensif, dan fasilitas pabrik pun jadi rusak. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Beberapa penyebab utama terjadinya kebakaran atau ledakan itu yang pertama, tungku masih panas. Apabila melakukan perbaikan tanpa menunggu suhu benar-benar aman, sisa panas dapat menyebabkan ledakan atau percikan api. Yang kedua, adanya gas berbahaya. Di dalam tungku terdapat gas seperti karbon monoksida, dan jika tadi menumpuk dan terkena panas atau percikan, ledakan dapat terjadi. Yang ketiga, kesalahan manusia atau manusia. Kesalahan ini dapat terjadi karena tidak kurang teliti, terburu-buru, dan tidak mengikuti prosedur keselamatan kerja. Yang terakhir, kurangnya pengawasan keselamatan, kurangnya pengecekan alat, pelatihan pekerja, atau pengawasan lapangan. Resiko kecelakaan akan meningkat. Selanjutnya ada dampak kecelakaan. Ledakan smelter nikel di Indonesia Morowali Industrial Park itu sangat bahaya. Kenapa? Karena itu melibatkan suhu tinggi dan juga logam cair. Dampaknya antara lain yang pertama dampak pada pekerja, yaitu dapat menyebabkan luka bakar serius, terus juga ada cedera fisik, gangguan pernapasan, dan yang paling bahaya itu adalah risiko kehilangan nyawa. Yang kedua itu ada dampak pada perusahaan. Ledakan itu dapat menyebabkan kerusakan mesin dan bangunan. Hal ini menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. Yang ketiga ini produksi menjadi terhenti sementara. Selanjutnya ada dampak pada lingkungan. Ledakan itu dapat menyebabkan polusi udara, pencemaran tanah dan air jika limbah tidak ditangani dengan baik. Dan selanjutnya gangguan kesehatan masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya ada 5 cara pencegahan supaya tidak terjadi kembali kecelakaan kerja seperti sebelumnya. Yang pertama yaitu ada dengan memastikan keamanan tungku sebelum digunakan. Lalu yang kedua, mendeteksi gas berbahaya. Yang ketiga, menggunakan APD. Yang keempat, menyediakan ventilasi yang memadai supaya jika terjadi kebakaran bisa digunakan sebagai solusi darurat untuk menyelamatkan diri. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan peralatan tanggap darurat. Kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan tadi, jadi kebakaran dan ledakan di smelter nikel ini bisa terjadi jika prosedur keselamatan itu tidak diikuti atau tidak dijalankan dengan baik. Jadi kasus di Indonesia Morowali Industrial Park ini itu menunjukkan bahwa keselamatan kerja itu sangat penting untuk melindungi dari pekerja dan lingkungan juga. Dan dengan mengikuti aturan K3RH dengan cara menggunakan alat pelindung diri dan memastikan kondisi lingkungan itu sudah aman atau belum sebelum bekerja. Jadi hal ini bisa mengurangi resiko kecelakaan yang secara signifikan. Cukup sekian pemaparan materi dari kami membuka
pekerjaan ini apakah masih tetap berjalan sampai sekarang? Kalau masih berjalan itu apa yang dilakukan atau apa langkah recovery dari perusahaan ini agar kejadian tersebut tidak terulang lagi ke depannya? Menjawab pertanyaan dari Yudha, untuk PT Kinbuster Nickel Industri yang di Morowali Utara itu sampai sekarang masih berjalan. Lalu evaluasi yang mereka lakukan yaitu dengan pemadaman dan perbaikan kilang yang sebelumnya rusak, dengan evaluasi dan investigasi menyeluruh terkait kendala dan perbaikan di setiap mesinnya yang dilakukan secara rutin. Lalu ada peningkatan keselamatan K3LH dengan melakukan pelatihan tambahan kepada seluruh karyawan. Lalu ada pelatihan tanggap darurat juga. Apakah cukup jawab? Aku yang bertanya, tadi kan udah menganalisis kejadian kebakaran tadi. Nah, adakah hal spesifik lain yang kelompok kalian ketahui mengenai seperti perkembangan K3-nya jika PT ini masih berjalan? Dan adakah investasi lanjutannya setelah kebakaran ini terjadi? Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari Safina, yaitu apakah ada hal spesifik lain yang ingin Anda terkait peristiwa ini seperti perkembangan keselamatan kerja atau investigasi selanjutnya. Yang pertama itu kita bisa nyari penyebab utama dari kejadian tersebut. Kayak apakah disebabkan oleh kawan manusia atau kerusakan alat atau kurangnya prosedur keselamatan atau faktor lingkungan kerja. Terus selanjutnya dampak terhadap pekerja dan lingkungan. Itu misalnya kayak ada berapa banyak korban yang terdampak, terus tingkat cedera yang gimana, terus misalkan fasilitas dampak lingkungan jika ada. Terus yang ketiga itu perkembangan keselamatan kerja setelah kejadian. Apakah perusahaan meningkatkan standar juga? Apakah perusahaan menambah pelatihan juga? Terus memperbaiki SOP atau mengganti peralatan agar kejadian tidak terulang. Tambahkan yang keempat juga ada hasil investigasi lanjutan. Apakah ada temuan resmi dari pemerintah atau tidak terkait mengenai penyebab pasti dan kekayaan utama. Yang kelima, langkah pencegahan ke depan. Upaya apa yang dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi seperti inspeksi rutin, penggunaan APD atau sistem peringatan dini. Apakah sudah terjawab? Apa saja penerapan K3LH terutama untuk APD-nya jika terjadi kecelakaan seperti di materi tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Apa saja penerapan K3LH, terutama untuk APD jika terjadi kecelakaan seperti yang tadi di materi. Jadi standar APD khusus untuk mengurangi resiko terjadinya si ledakan dan kebakaran tadi itu bisa memakai pakaian yang tahan radiasi, panas, ekstrim, dan percikan dari logam cair. Terus bisa juga menggunakan alat bantu pernafasan mandiri untuk menghindari dari gas beracun tersebut. Terus bisa juga menggunakan helm yang tahan panas yang dilengkapi oleh pelindung wajah yang reflektif. Terus bisa juga menggunakan sarung tangan khusus untuk menahan luka bakar. Dan terakhir bisa menggunakan sepatu bersol khusus tahan suhu di atas 300 derajat Celcius. Apakah sudah terjawab? Terima kasih atas atensinya teman-teman dan ibu guru. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.